Yang pertama pasti ikut andil dalam acara yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa masing-masing provinsi. Atau nanti editing bisa Langsung ke sini. ya, editornya juga saya lagi sih. Iya sih. Saya Banyak sendiri. ya yang dikerjakan ya. Berarti support system tuh orang tua ya? Selain itu masa nggak ada sih? Masa di-spill di sini sih? Hai guys, welcome back to UKM Promise USM YouTube channel. Balik lagi sama Tita di sini. Seperti biasa di episode Kepmas, Kepoin Mahasiswa, host ditemenin. Nah, video kali ini aku ditemenin sama juara favorit Duta Bahasa Jawa Tengah Pemenang, Kak. 2022. Iya. Pemenang. Pemenang favorit. Kalau juara tuh nggak ada sih di duta bahasa, jadi pemenang. Karena Itu bahasa bakunya begitu. Oh iya, jadi Duta Bahasa ini harus dengan bahasa yang baku, seperti itu ya. Mungkin bisa kenalan dulu nih sama teman-teman Promis nih. Oke, perkenalkan, namaku Ku atau saya nih enaknya? Alia namanya gimana? Ku aja ya, Ku aku aja aja, ya. oke. Oke. Namaku Zafira Alia Bintari Putri. Biasa dipanggil Alia, sama Tita juga dipanggil Alia. Aku pemenang favorit Duta Bahasa Jawa Tengah 2022. Dan sekarang saat ini aku sedang menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi, sama Tita juga. Iya guys, jadi kenapa kok aku tuh ngundang Alia di sini? Karena selain dia teman sekelasku, teman di-spill ya. bagi-bagi tugas juga. Dia juga berprestasi di luar kampus, yaitu tadi Duta Bahasa Jawa Tengah ya. Iya, betul. Duta Nah, Bahasa Jawa mungkin Alia, aku tuh kurang tahu juga ya sejarahmu awalnya gimana, Iya. kok bisa tiba-tiba ikutan Duta Bahasa Jawa Tengah. Soalnya ya karena aku juga masuk close friend-nya Alia ya di IG ya. Kok tiba-tiba banget aku tuh taunya ikut kayak seminar-seminar gitu deh. Oh ya, yang zoom terus itu Iya, kan. iya zoom terus, bahkan itu kayak semingguan. Lebih 10 hari sih itu. Oh 10 hari lebih lama. Oke, nah itu aku taunya kan dari situ tuh. Nah itu awal mula ceritanya kayak gimana sih sebenarnya? Oke, aku ceritain ya. Jadi itu nggak boleh dikata jadi di awal ya. Jadi sebenarnya refleks banget ya, jelek banget refleksnya. Gini, waktu itu ada teman SMA aku, dia itu namanya Raffi. Dia itu pemenang 2 putra di Duta Bahasa Jawa Tengah tahun 2021. Nah, dia itu kayak maksa gitu loh Kak. Aku kayak, ayo Alia ikut, bisa ikut kayak gitu. Padahal akunya sendiri tuh masih kayak nggak ada bayangan menang. Lolos aja tuh nggak ada gitu loh tak waktu itu. So kayak aduh coba gak ya, tapi persyaratannya tuh banyak banget jujur. Kayak mulai dari foto diri harus pakai jas gitu-gitu, terus formal setengah badan, terus itu full baru badan. administrasi, Iya, persyaratan administrasi, belum yang lain-lain. Belum, terus harus juga bikin namanya Krida, itu produk kebahasaan. Jadi Oh, kita iya, bikin iya. yang berbasis teknologi dan informasi. Kita kan sekarang udah maju banget ya zaman. Kalau misalnya kita masih ke yang zaman dulu banget kayak yang konvensional gitu, sepertinya tuh kurang efektif gitu loh. Apalagi di zaman sekarang yang canggih, udah mulai HP, terus gawai kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar Gawai, itu gawai. itu Gadget itu gawai ya? Iya, gadget itu gawai. Udah tahu ya Iya, ternyata. soalnya Alia tuh kadang-kadang juga nge-share gitu kan di Membagikan. story. Oh iya. Oh. Oh iya. Oh iya. Kalau ngomong soal Duta Bahasa Jawa Tengah memang harus pakai bahasa yang baku. Baik, ya baku dan baik dan Iya, benar itu. terus Nah, gimana? akhirnya sebenarnya sempat kayak ngeper gitu loh, kayak aduh nggak usah aja deh, nggak usah ikutan karena aku Karena pikir nggak pede. Iya, terus juga kan biayanya tuh nggak sedikit gitu loh. Aku pikir kayak Oh itu biaya kan sendiri? nggak ada biaya pendaftaran, nggak ada biaya, tapi kan oke. harus sewa jas. Yang nggak punya jas ya kayak aku gitu, yang memang belum punya, bajuku tuh masih biasa-biasa aja dulu yang kayak Hem-hem, standarnya. Terus harus pakai jas, harus sewa gitu-gitu. Sempet kayak nggak usah aja ya Bu gitu. Terus akhirnya ibuku kayak bilang jangan, eman-eman dah, gas terus kayak gitu. Akhirnya digas, terus akhirnya daftar, kok lolos. Hai semuanya, sorry banget videonya kepotong karena ada beberapa informasi yang ternyata Alia lupa sampaikan. Dan sekarang aku mau menyampaikan bahwa seleksi Duta Bahasa itu ternyata ada sesi wawancaranya. Jadi urut-urutannya adalah yang pertama seleksi administrasi. Setelah lolos dari seleksi administrasi lanjut ke sesi wawancara.
Dan setelah itu ada tes psikologi dan diakhiri dengan final raya. Jadi setelah ada seleksi administrasi itu harus melalui proses wawancara dulu, baru habis itu ngobrolin tentang tes psikologinya. Udah sih, segitu aja informasi yang mau aku tambahin karena Alia kemarin lupa untuk menyampaikan seperti itu. Jadi bisa langsung ditonton lagi videonya. Tahap selanjutnya itu psikotes. Psikotesnya itu di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Kamu tahu Venus Futsal? Tahu-tahu. Itu mana ya? Itu jalan Sekitar sana ya? Deket banget sama rumah. Elang Jadi Raya ya Elang, nggak sih? Elang Oh, bener iya. Elang. Oh. Itu di Elang, Balai Bahasa Jawa Tengah itu. Terus habis itu akhirnya tes psikotes di situ dengan Unika. Unika langsung yang menilai, kemudian menganalisis orang ini bagaimana, apakah dia cocok Lolos, untuk lolos kayak gitu. Akhirnya lolos lagi, masuk ke 10 pasang besar. 10 besar itu berarti 10 pasang 20 orang. 20 orang. 10 laki-laki 10 perempuan. Nah, Nah, terus itu sebelumnya waktu psikotes dan administrasi, tahap-tahap administrasi itu tuh sebenarnya yang daftar berapa sih ya, Alia tahu nggak? nggak pernah ada informasi tentang itu sih, belum ada informasi karena mungkin itu juga dari dikip pihak panitia ya mungkin. Gitu, Tapi oke. aku lihat sih orang-orangnya berpotensi semua sebenarnya ya. Bahkan aku waktu psikotes, aku cerita dikit ya. Waktu psikotes itu kan boleh ada waktu kamar mandi, jadi kayak ke belakang gitu silakan. Nah pas di toilet itu aku kenalan sama anak Unwahas, dia perempuan namanya Ulfi. Dia tuh jurusan HI, kayak dari cara bicaranya itu keren banget gitu loh, tau gak sih anak HI. Terus setelah tes psikologinya itu selesai, pengumuman dia nggak lolos. Kayak berarti sebenarnya tuh banyak banget yang berpotensi, tapi memang dilihat dari psikologinya Psikotesnya. gimana Oh, gitu. gitu, oke, Ternyata oke. emang dia tuh ya MC, dia ya pokoknya Oh, berarti keren lah. public speaking-nya udah bagus ya. Apa Bicara kalau publik, Nah, iya. itu tadi. Bicara publiknya memang Bicara udah publik, bagus. Emang iya. dia anaknya komunikatif lah ya, Iya, interaktif komunikatif, gitu. betul. Oke, Terus habis itu akhirnya tes psikologi lolos. Nah, ternyata untuk menuju ke pemilihan final raya Duta Bahasa itu tidak langsung gitu loh. Jadi ada beberapa tahap lagi, seperti yang pertama ikut pembekalan kebahasaan. Aku yang basicnya latar belakangnya nggak ada bahasa Indonesia, ya udah biasa aja. Ikut tuh kayak wah ternyata bahasa Indonesia tuh kaya sekali gitu loh. Banyak banget hal yang aku nggak tahu sebelumnya, jadi kayak ngerti oh, gitu. sekarang. Kayak Aku gitu tuh sempat pokoknya. bingungnya gini loh ya. Apa? Ini kan kamu tuh ikutnya duta bahasa. Mm-mm. Nah, aku tuh bingungnya gini. Alia tuh ikutnya duta bahasa, senangkepku itu bahasanya bahasa Jawa. Kenapa? Oh, wah. Karena pas Alia disuruh bikin produknya, nah itu tuh pakainya bahasa Jawa. Betul. Gitu. Itu produk kebahasaan itu 3 bahasa. Jadi sebenarnya dalam Duta Bahasa itu menjunjung tinggi namanya Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama Itu apa itu? mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, yang terakhir menguasai bahasa asing. Oh, Jadi memang kenapa oke. kita diwajibkan untuk bisa bahasa Inggris, bukan yang keren banget bahasa Inggrisnya, setidaknya bisa itu supaya basic ya, setidaknya basicnya menguasai. supaya kita itu Oke. bisa mengenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat luar begitu. Oh, dengan bahasa asing yang dimilikin Kuasai, gitu iya, ya. betul, kayak gitu. Terus setelah itu kan berarti untuk yang tes psikotesnya ini kira-kira tuh ada ratusan orang nggak sih ya? Atau mungkin 80? 50 deh, 50 kira-kiraan. atau 40 orang. Jadi memang disaring langsung gitu loh. Jadi kayak langsung biar segera mendapatkan 10 besarnya itu. Oh gitu. 10, Berarti begitu 10 selesai psikotes langsung penyaringan nih. langsung penyaringan, langsung pengumuman menjadi finalis begitu. Nah, terus habis dari yang pembekalan kebahasaan, nggak berhenti di situ, masih ada lagi ikut namanya pembekalan bengkel literasi. Sebentar, bengkel generasi muda penggerak literasi. Oh iya, iya, iya. Itu nah, kalau disingkat bengkel literasi. Jadi di situ ada bagaimana cara membuat konten yang baik, kemudian ya intinya berkaitan dengan kebahasaan tapi dibalut dengan teknologi yang maju gitu. Bahkan kita juga sempat datang ke Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Oh iya, itu aku tahu tuh. Itu 2 hari 1 malam. Kegiatan di situ Untuk pembekalannya. Iya betul, masih dalam serangkaian bengkel literasi itu. Jadi
Bengkel Literasi itu hybrid gitu loh. Ada daring dan luring. Nah, yang luringnya itu di ITTP Purwokerto itu. Oke, itu tuh diselenggarakan sama Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Jadi setiap provinsi itu punya balai bahasanya sendiri-sendiri gitu loh, Ta. Oke, Setiap oke. provinsi itu membuat sebuah pergerakan untuk duta bahasa ini, dan nanti dari pemenang-pemenang satunya yang di masing-masing provinsi dimajukan ke duta bahasa nasional, gitu. Oh gitu. Berarti untuk yang pemenang yang lainnya itu bisa nggak sih untuk maju ke nasional? Bisa jika pemenang satunya berhalangan. Oh, Nah, untuk berhalangannya apa I tidak see. pernah dijelaskan apa, namun pasti ada Kayak mungkin izin-izinnya kendala gitu, sakit kendala-kendala kayak gitu atau- mungkin. Jadi nanti bisa aja yang maju ke Dubasnas, Dubasnas itu yang pemenang 2 begitu. Oh, Kalau pemenang 3 kayaknya paham. nggak pernah sih. Pemenang 2, kalau pemenang satunya nggak bisa, pemenang 2 Pemenang kayak duanya gitu. dulu ya, yang Gitu. lebih punya kesempatan. Iya, kayak gitu. Oke, itu berarti kegiatannya itu dilaksanain mulai tanggal sekitar berapa tuh? Bulan-bulan. Aku tuh ingat banget waktu tes psikologi itu tanggalnya persis di hari ulang tahunku 19 Maret. Jadi kayak oke. aku udah, ya Allah, kalau misalnya memang bukan Rezekinya. rezekiku ya sudah, lapangkanlah aku gitu loh. Tapi kalau misalnya memang iya, ya udah tolong tuntun aku Dilancarin, gitu. Terus kayak lah kok lolos aku gitu, gak nyangka banget kan. Padahal awalnya nggak tertarik ya? Enggak, kayak oh gitu doang, kayak oh gitu, oh duta bahasa, oh ya udah mungkin aku pikir kayak duta wisata kan, duta wisata kan ya ya kayak gitu loh, kamu nggak Iya, tahu gimana kan, ternyata beda, lebih apa ya, Kalau duta wisata tuh lebih ke ya wisatanya wisata, ya, kalau wisata ini terus tuh budaya juga. kalau ini tuh bagaimana untuk melestarikan dan memberitahukan Bahasanya. kepada generasi muda yang ngomongnya tuh udah maju banget, kayak alay mungkin ya atau apa gitu, itu tuh supaya jadi lebih baik dan lebih tahu bagaimana bahasa Indonesia yang baik, Yang baik dan benar. gitu. Oke, sesuai kaidah di KBBI. KBBI, gitu ya, KBBI, Oke. betul. Berarti itu dari Maret Enggak, dari Februari Oh, dari Februari sampai Juli. Juli. Lama banget, heeh. Oh. Beberapa bulan. Iya kan, keselang Idul Fitri, terus keselang juga sama puasa gitu. Oh gitu. Bahkan puasa-puasa tuh harus ikut Zoom, coba. Yang harusnya bisa tidur habis sahur, ini harus kayak mantengin Zoom. Iya baik Bunda, Oh iya, gitu-gitu iya, kan. Iya. Soalnya aku lihat di story-nya Alia ini tuh juga dari pagi sampai siang itu tuh kayak belum selesai Zoom-nya, dan itu setiap hari ya? Iya, setiap hari. Nah, Selama 10 hari 10 gitu hari. tadi. Oke, terus setelah di Bengkel Literasi ini terus ada apa lagi tahapnya? Final raya Final. di Universitas Pekalongan. Jadi itu ternyata gini loh, kalau ikut Itu duta menarik bahasa tuh. itu nggak pernah ada alumni duta bahasa. Nanti tetap kita terus duta bahasa, bahkan yang bikin sinematik, kamu pasti pernah lihat ceritaku di Instagram. Itu ada namanya Mas Haryanto, dia itu duta bahasa tahun kalau tidak salah 2007. Sampai sekarang Sampai masih sekarang aktif? masih aktif. Jadi kayak wah, Masya Allah sekali kan, makanya dia tuh masih Itu yang bikin sinematiknya itu tadi. iya, Mas Har itu namanya. Konten yang Iya, tadi betul. disampaikan Alia Jadi untuk beliau pembekalannya itu sepertinya dosen di salah satu Universitas Pekalongan. Terus Universitas Pekalongan tuh sekalian mengadakan kerjasama dengan Balai Bahasa. Nah, dari situ diadakan final raya di Universitas Pekalongan gitu. Jadi final raya tuh 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam itu kami menginap di Pekalongan gitu. Apakah ada asramanya atau Enggak, di hotel. Oh, di Alhamdulillah di hotel. hotel. Oh. Jadi satu kamar waktu itu 2 orang, kami ya kamarnya tidak nggak berjauhan juga sih jaraknya, masih bisa berkomunikasi, terus kayak keluar masih ketemu teman-temannya gitu, seru sih sebenarnya. Ya Allah, seru banget teman-teman Dubas, tenan wes. Soalnya itu ya, ketemu teman-teman baru tuh emang Dan itu Ini dari sih. luar-luar Semarang gitu loh, Ta. Yang ada yang dari Magelang, dari Batang, terus dari Sukoharjo, kayak gitu, dari mana lagi ya? berarti itu dari seprovinsi Jawa Tengahnya ya? Iya, macem-macem pokoknya, banyak banget teman-teman dari luar I Semarang see. gitu. Kirain itu ya kebanyakan dari Semarang gitu sih. Yang Semarang kirain. ada 3 orang, yang asli Semarang 3 orang. Aku, Hernina pemenang 1, sama Nadila, dia finalis. Nadila itu finalis ya? Finalis. Yang Oke, 20 oke. besar itu loh yang masuk, Oh iya, yang ikut oke. final raya. I see. Tuh. Untuk di Dubas sendiri, itu Alia ada cerita lucu nggak sih atau yang mengesankan gitu loh? Sebenarnya tuh banyak banget ya, banyak banget. Yang pertama ini waktu di hotel itu kan satu kamar 2 orang, cewek-cewek kan ada di bagian sendiri, cowok-cowok bagian sendiri. Nah,
ada teman samping kamarku itu namanya Nadila itu gini, Alia kamu lihat Nova nggak? Lah kan bukannya sekamar ya, kok nggak tahu gitu. Terus habis itu udah tuh masih dicari-cari gak ketemu, Nadilanya keluar, terus Novanya langsung, loh kok Nadila habis dari mana? Jadi kayak Novanya sama-sama dalam- nyari gitu iya, ya. gitu loh. Nah terus ternyata setelah besoknya pagi-pagi cerita gini, kamu tahu nggak sih aku tuh nyariin kamu, si Nadil bilang gitu sama Nova. Terus Novanya bilang gini, loh Aku tuh juga di- nyariin kamu. Enggak, aku tuh di kamar mandi, aku tuh tahu ada orang dodok-dodok, tapi aku nggak berani buka siapa. Ibuku bilang jangan dibukain, kalau itu setan bisa aja. Kayak astagfirullahaladzim, aku kayak piye tadi badanku Padahal satu kamar. Nah, iya di kamar mandi. Jadi tuh kamar mandinya tuh kayaknya waktu itu penerangannya lagi bermasalah kan, peteng gitu. Terus kayak takut kan mungkin Novanya, Nova gitu. Padahal tuh jelas suaranya Nadila, tapi Nova tuh takut buat bukain. Buat itu kayak sekamar tapi nyariin gitu loh, tau gak sih? Kayak capek banget sama cerita kalian, aku udah capek. Ini capek kayak gitu. Geli ya kalau makanya. diingat-ingat ya. Oke. Jangan. Berarti Alia tuh selain dapat insight karena memang Duta Bahasa Jawa Tengah ini menurutku insightful ya. Pol. Nah, itu Alia dapat teman-teman baru juga ya. Banyak Dari banget teman-teman baru. Provinsi Jawa Tengah Provinsi ya. Jawa Tengah. Tapi itu juga luas sih maksudku, karena aku yang dari Iya, kecil dari lahir di Semarang, terus dengan teman-teman pendidikan dari SD, SMP, SMA di Semarang, sampai Iya, kuliah di Universitas iya. Semarang yang emang teman-temannya dari Semarang, itu kayak dari luar Semarang ya, kayak nyenengin gitu Ternyata loh. juga mungkin budayanya beda-beda dan itu beda-beda. bisa Memang bisa saling sharingnya, berbagi juga, berbagi berbaginya. gitu ya, berbagi ya bukan sharing ya. Iya, soalnya kebiasaan ya. Kan itu harus diberitahu ya kan. Oh ya, salah satu Iya. tugasnya Duta Bahasa ya. Betul. Terus apa lagi? Terus kalau cerita lucu sih banyak banget sampai lupa ya, kayak udah banyak banget, terus kayak ketumpuk sama hal-hal lain gitu loh. Karena di Dubas itu nggak cuma cerita-cerita lucu aja, kita juga ada tugas Dubas kayak gitu, karena kita bergerak di bawah Balai Bahasa itu. Nah, Balai Bahasa itu punya beberapa yang namanya acara-acara kayak gitu. Jadi Contohnya memang apa? kemarin itu sempat ada seminar revitalisasi bahasa daerah. Untuk itu bukan aku yang bertugas, memang dibagi-bagi sih tugasnya dibagi. gitu. Jadi waktu kebetulan besok tanggal 3 aku mau ke Ungaran, itu syuting video namanya Menjalin Indonesia, itu dilombakan di setiap provinsi. Jadi ada provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan semuanya nanti dilombakan tanggal 15 gitu. Dilombakannya tingkat Tingkat nasional menyelenggarakan namanya Badan Bahasa, Balai Badan Bahasanya, Bahasa. Badan Bahasanya. Badan Bahasa Pusat. Oh, gitu. Aku mau tanya deh. Ada culture shock nggak? Gak ada sih, karena basicnya itu memang kita Masih sama-sama Jawa Jawa ya? Tengah. Nah, Oh, kecuali masih kalau bisa Jawa kayak ya? sama Batak ya, orangnya kayak teriak-teriak gitu, aku kayak aduh enggak sih, masih Sures aman ya. enggak. Masih aman, masih yang lemah lembut, gitu. kalem gitu. Tapi mungkin aku nggak kalem juga sih ya di sana, kayak gini ya, kayak Ya emang sih, aktif Alia gitu ya. anaknya emang aktif sih emang. karena sih. kalau kalem tuh nggak seru gitu loh. Iya, Kak. iya. Kayak kita Iya. udah, untung teman-teman Dubas lain juga aktif gitu loh, aktif, ceria, pokoknya rame banget. Kalau diajak receh juga gas gitu loh. Nyambung, Makanya nyambung ya. banget kan. Iya memang, soalnya kalau masih ya budayanya kalau masih sama, Masih ngobrolnya sama, juga enak masih, ya. masih sama. Kalau untung. ngejokes, kalau bercanda kan juga masih nangkep nangkep gitu. lah gitu. Nah loh. kalau jokesnya ada ini juga kayak bunuh penyowo gitu, kamu tau nggak? Iya, Kayak harta apa nyawa kan. Oh iya, dan Nah, coba kalau yang lain kan nggak ngeh ya, nggak mungkin kalau ngeh. di luar Jawa Opo Tengah ki. gitu, makanya kayak langsung ketemu bunuh penyowo gitu, Iya. kayak langsung ngekek Opo ki, gitu, kayak lah, gitu kan. makanya. Jess. Oke. Tadi kan Alia sempat mention tugas di Menggamit. Mention itu bukan bahasa Indonesia yang baik. menggamit. Oke, itu tuh ada di KBBI ya? Ada, ya? ada. Oh, Gamit gitu. kayak apa ya, kayak merangkul gitu, tau gak Oh, sih? iya, Menggamit iya, iya. gitu. Oh, iya. Misal aku bikin cerita di Instagram, kamu tak gamit gitu. Oh, gamit itu selain mention tag Nge-tag, ya? aku kayak nge-tag kamu ya, aduh jangan nge-tag, Gamit. menggamit Oke, gitu. gitu. Terus kayak Terus- caption. Heeh. Untuk caption iya, itu iya. bukan caption. bukan caption, tapi namanya apa coba? Lucu tau, takarir. Oh, iya? Takarir. Kok bisa? Gitu. Memang
memang aku juga baru tahu gitu ya. loh, unik-unik ternyata Setelah namanya. join di Duta Bahasa. join. Join ini bergabung. Bergabung. Terus juga kalau iya. terus kayak share screen itu izin berbagi layar kayak gitu, menyalakan pelantang bukan mikrofon. Kayak ini bukan mikrofon, ini pelantang. Oh gitu. Terus speaker tuh bukan speaker, itu pengeras suara. Iya. gitu. Kalau itu kayaknya masih umum ya. Masih umum, kalau tapi pengeras tetap suara kalau ya. cepet speaker gitu Iya, kan sih iya. ya kan. Lebih cepetnya itu. Kalau pengeras suara kayak beradak. Iya, kesemen kan. Lamaan kan. Wah, speaker lah. Speaker Gitu. itu ada lagi Oke. apa ya, share screen itu sih masih yang basic sih sebenarnya kalau di Duta Bahasa tentang bahasa Indonesia. Terus kalau tugas dari si Duta Bahasa Jawa Tengahnya itu sendiri apa sih? Apa aja? Yang pertama pasti ikut andil dalam acara yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa masing-masing provinsi. Nanti misalnya, jadi tuh gini, misalnya dari tugas, kami tuh nanti diberikan wadah untuk siapa yang bisa gitu. Kan kita semua nggak, gitu kita dulu. semua nggak cuma Ditawarin Duta dulu Bahasa, ya? kita bisa aja ikut organisasi kemahasiswaan di kampus masing-masing, atau mungkin kayak Duta Wisata juga ada yang ikut Duta Wisata. Pasanganku yang, pasanganku yang pemenang favorit putra, yang namanya Rama Aji Dananto, aduh hafalnya, ya Allah. Nanti mungkin bisa Itu dia Duta Wisata Kabupaten Sukoharjo. Jadi Sukoharjo. Jadi dia memang aktif di Duta Wisata juga, dan kebetulan baru beberapa hari yang lalu lengser karena sudah pemilihan yang baru 2022 Lengser, ini. iya. Jadi mungkin nanti dia bisa ikut andil terus dalam Duta Bahasa. Berarti dia pemenangnya Duta Wisata di Iya. Sukoharjo. Jadi tuh Sukoharjo itu kan ada Duta Wisata, ada Mas Mbak kayak gitu. Nah, dia Duta Wisatanya. Oh, beda kalau di Beda. Sukoharjo tuh. Gimana ya sistemnya tuh, Oh, yang paham tuh oke. orang yang menjalani langsung sih, tapi Iya aku sih, lihat dari ha. cerita-cerita mereka aktif kemana-mana Duta Wisata pakai selempang gitu kayak nyeneng kayak banget. Iya, jujur ya. Kalau dilihat iya sih. Cuma nggak tahu ya Iya. yang menjalani kan bukan. Tapi sebenarnya seru sih, karena sibuk tuh seru menurutku, apalagi Iya. kalau tentang Tergantung ini. sibuknya sih. Kalau sibuknya yang bermanfaat. Iya, pasti bermanfaat dong. Iya. Pasti harusnya seperti itu sebagai mahasiswa. Terus selain ada event-event itu tadi, terus acara, oh iya acara. Terus apa lagi? Seru Apa nih lagi ya? kayaknya nih. Kalau sejauh ini biasanya kalau ngadain acara itu nggak langsung situ selesai gitu loh. Jadi masih ada berlanjut beberapa hari lagi, tapi ya nggak yang langsung misal hari Senin Selasa Rabu tuh enggak, bisa aja minggu pertama Senin, minggu kedua Selasa gitu. Jadi memang kayak ini besok tanggal 4 ada seminar revitalisasi bahasa daerah di Ungaran, karena memang sebelumnya juga udah ada seminar revitalisasi bahasa daerah di Banjarnegara. Jadi memang Kayaknya aku tahu deh. ya memang gimana ya nggak langsung satu kali selesai, memang bertahap Berkelanjutan seperti itu, ya? berkelanjutan gitu. Oh, berarti nggak cuma ada acara di tahun tersebut, tapi bakalannya juga ada itu lagi, ada acara lagi, tahunan, ada lagi. acara tahunan, dan memang bertahap. Itu kayak delegasi apa gimana sih ya? delegasi apa sih maksudnya? Maksudnya kayak kamu mewakili sebagai duta bahasanya gitu loh. Iya, memang kalau misalnya dari Balai Bahasa itu membutuhkan bantuan dari generasi muda seperti kita Duta Bahasa, pasti akan dibagikan Terjun. informasi itu ke grup. Nanti silakan mengisi daftarnya. Misal dibutuhkan 3 orang. Aku harus ngecek dulu nih apakah aku ada jadwal di tanggal segitu. Kalau misalnya memang ada, ya berarti aku nggak bisa ngisi. Yang lain silakan mengisi. Tapi kalau misalnya aku ada, misal aku nggak ada, aku mengisi daftar itu, nanti silakan dilanjutkan siapa gitu. Oh, gitu. Paham. Pokoknya dapat informasi banyak lah kalau ikut Duta Bahasa gitu. Berarti aku mau tanya, yang audiensnya si revitalisasi bahasa ini itu untuk masyarakat atau untuk pelajar-pelajar? Bukan pelajar tapi tenaga pengajar. Waktu di Lebih ke Banjarnegara tenaga itu guru pengajarnya. bahasa Jawa, guru bahasa Jawa oke. di Banjarnegara itu kan ada beberapa SMP atau SD begitu, saya agak lupa. Intinya ikut di acara seminar revitalisasi bahasa daerah begitu. Memang itu apa ya, memang ditugaskan langsung. Jadi Balai Bahasa tuh bekerja sama mengirim surat-surat begitu ya, mungkin ke sekolah-sekolah. Nanti dari sekolah mengirimkan delegasi ke acara gitu. Oh, gitu. Memang tujuannya bahasa, memang bahasa ceritanya. itu sebenarnya penting banget di sebuah negara, apalagi Iya. Indonesia ya. Karena bahasa itu alat untuk berkomunikasi. Sebelumnya aku mau ini deh. Alia kan tadi kan sempet bilang ya kalau sebenarnya nggak yakin nih, ya kan? Terus yang bikin yakin apa? Kalau dari aku pribadi, Ah. restu orang tua sih.
yang utama ya. paling utama. Kalau misalnya Doa orang tua ibu ya? gas, masya Allah. Kalau Kayak orang tua bakso. gas, kalau Kok tak iklanin ya? bukan iklan. Kalau dalam bahasa Indonesia sponsor itu penaja. Unik lagi kan? Oh, ada lagi. Ada lagi. Sponsor itu penaja. Oh, gitu. Personal branding, Apa? penjenamaan diri. Agak Mungkin nanti aku bisa tag KBBI ya. Oh, atau nanti editing bisa. langsung ke sini. Ya, editornya juga saya lagi sih. Iya sih. Saya Banyak sendiri. ya yang dikerjakan ya. Betul. Iya, kalau dari aku itu sih tetap seorang tua Seorang itu yang tua. pertama. Apapun itu, misalnya kita mungkin nggak srek atau nggak suka sama sesuatu, orang tua menyetujui dan suka, gas. Gas. Kita tetap gas sih. Tetap gas kalau Tetap Alia gas, tetap tetap gas. Soalnya Penting. udah dari orang tua. Kalau penting ACC banget itu. Itu kalau dari aku. oh gitu. Ya. Berarti support system tuh orang tua ya? Selain itu masa nggak ada sih? Masa di-spill di sini sih? Oh iya. Nggak ada. Oh, Memang iya, ya. pendidikan nomor satu sih kalau buat aku. Apapun itu pendidikan Iya, nomor sama satu. aku juga kok. Pendidikan nomor satu. Iya? Beneran? Itu yang kemarin itu gimana? Nah, kalau udah mungkin Alia bisa closing statement nih. Soalnya produsernya udah gini-gini. Oke, closing statement. Tentang apa nih kira-kira? Tentang duta bahasa ini ya? Ya boleh. Untuk pesan mungkin buat remaja-remaja, anak-anak SMA nih yang mungkin juga mau ikutan kayak Mas Mbak, Deno Kenang, mungkin terjun ke duta bahasa Iya. gitu. Oke, keduta bahasa itu bukan suatu hal yang harus ditakuti. Karena pada dasarnya memang kita sebagai generasi muda itu sebagai kekuatan utama dalam negara gitu loh. Kita yang akan memimpin negara besok siapapun itu. Kemudian untuk memajukan teknologi di sebuah negara itu juga generasi muda. Nah, maka dari itu kita perlu memperkuat dari bahasa. Gimana ya? Bahasa itu masa kita komunikasi nggak pakai bahasa sih? Iya. Bahkan bahasa isyarat kan juga bahasa gitu. Makanya apapun yang mendasari perilaku kita di negara tersebut itu berawal dari bahasa. Maka dari itu bahasa itu perlu diperkuat terutama untuk generasi muda Indonesia gitu. Udah itu aja. Udah. Oke, aku juga setuju sama closing statementnya Alia. Karena memang kalau bukan kita siapa lagi? Nah, ya generasi muda loh ya kan. Udah kayak tagline-nya apa ya? Aku nggak berani nyebut. Oke, mungkin segini aja ya teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Iya, amin. Kita juga di sini ngobrolin soal yang insightful buat teman-teman. Mungkin Alia bisa ini nih berbagi. Nah, berbagi Instagramnya, Iya. akun Instagramnya. Oke. Mungkin kalau ada teman-teman Promise yang mau tahu nih profilnya Alia gitu. Oke, buat teman-teman yang mau tahu apa aja sih kegiatan Duta Bahasa dari aku sebagai pemenang favorit Duta Bahasa Jawa Tengah 2022, bisa langsung ke Instagramku @alia.bp. Alia Nggak titik dot BP. tapi titik. Oh ya, biasanya dot ya? Iya, Yang Alia cepat. titik BP. Oke, Alia.bp. Jangan lupa juga buat teman-teman kepoin Instagramnya UKM Promise USM. Pokoknya nanti di bawah sini, di pojok kanan dan kiri. Penting ya itu karena akan banyak banget Iya. narasumber yang selain aku juga kan pasti kan. Iya pasti. Pokoknya setelah ini bakal ada video-video yang lainnya yang lebih menarik lagi. Jangan lupa teman-teman selain kepoin Instagramnya UKM Promise USM, subscribe, like, comment, share. Pokoknya kalian mau ngelakuin apa aja terserah deh. Buat support UKM Promise USM yang emote ini. Emote ya. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Sekian dan bye-bye. Terima kasih.